Oke, ini lupa di-record. Ya, sebelum ke sana, sebelum ke hidrolisis garam, ini dulu ya. Tadi sebetulnya sudah disinggung sih, kalau misalnya asam direaksikan dengan basa, hasilnya apa? Ada ingat nggak? Garam. Ya, netral ya. Netral. Jadi asam direaksikan dengan basa itu selalu menghasilkan apa? Garam ditambah Air. H2O ya. Nah, sekarang tadi ada yang menyebutkan asam ditambah basa menghasilkan netral. Ya. Sekarang pertanyaan Ibu. Contoh garam yang sudah kalian kenal apa? NaCl. Yang kalian tahu. Oke, NaCl. NaCl netral? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Terbentuk dari apa sih dia awalnya? Asamnya apa? Terbentuk HCl. dari ya HCl. Basanya? NaOH. NaOH. Ingat ya, HCl itu asamnya asam kuat, NaOH itu basa kuat. Nah, ketika direaksikan, tadi kan si titik ekuivalennya itu 7 ya. Nah, kalau 7 berarti ini betul netral. Oke? Gitu ya. Sekarang, kalau Ibu punya garam lain, misalnya apa ya? K2SO4 lah misalnya. Garam ini juga garam ya. Coba, ada yang tahu nggak ini terbentuk dari apa? Si garam ini. KOH. KOH, betul. Plus H2SO4. Plus, iya, H2SO4. Jadi Ibu selalu membiasakan asamnya ditulis duluan ya. Dari KOH apa? Basa kuat. KOH iya basa kuat. H2SO4 Asam asam lemah. asam lemah. Asam kuat. Asam kuat ya. Ini kuat sama kuat juga sama ya, berarti kayak yang atas ya. Berarti kemungkinan si garamnya ini adalah 7 ya atau netral. Sekarang kalau Ibu punya satu lagi deh. Ya. Satu lagi CH3COONA. Ini garam juga ada. Kira-kira terbentuk dari apa nih si garam ini? Cuka. Ya, cuka. CH3COH. Tambah? NaOH. NaOH. Ya. CH3COH itu asam atau basa? Asam. Kuat apa lemah? Lemah. Lemah. Oke. NaOH? Basa kuat. Basa kuat. Kira-kira garamnya ini bersifat apa? Basa. Basa. Kenapa Seperti basa? Basanya lebih kuat. Yang kuat. Basanya lebih kuat. Ikutin yang kuat, Bu. Itu cara tercepat ya. Oke, baik. Jadi apakah semua garam itu netral? Pertanyaan Ibu? Enggak. Berarti tidak semuanya garam itu sifatnya netral. Ada yang asam? Ada. Garam yang Ada. sifatnya asam? Ada. Garam yang sifatnya basa? Ada. Ada. Ya. Jadi tidak semuanya sifatnya netral. Gitu ya. Jadi yang harus ditekankan adalah ketika asam ditambah basa itu menghasilkan garam ditambah H2O. Garamnya itu tidak selalu netral. Ya, tergantung garamnya itu garam apa dulu. Bisa aja garamnya itu sifatnya asam, bisa aja garam itu sifatnya basa. Ya, Bu, maksudnya gimana? Oke, kalian silakan simak. Ini ada bukan grafik, tabel ya. Jadi sebetulnya ini harusnya kalian percobaan lagi, percobaan juga. Jadi di semester 2 kelas 11 itu memang kayak akan percobaan sih ya kalian tuh ya di lab. Nah ini percobaannya tuh gampang. Misalnya kita punya beberapa larutan garam ya dari NaCl sampai CH3COONH4 amonium asetat. Nah kemudian nanti masing-masing garam kita cek pakai lakmus. Masih ingat ya perubahan warna pada lakmus ya? Nah lakmus itu ada dua, ada merah dengan biru. Nah ternyata kalau NaCl dites pakai lakmus merah, dia itu warnanya tetap merah. Dites pakai lakmus biru, tetap biru. Berarti sifatnya netral gitu. Tetap kan? Ya. Nah, seperti itu. Terus sekarang kalau NH4Cl yang kedua, coba perhatikan. Kalau dicek pakai lakmus merah, dia jadi merah. Pakai lakmus biru, dia jadi merah. Berarti sifatnya apa nih si NH4Cl? Asam. Asam. Gitu. Aduh, maaf gelap. Gitu ya. Terus yang ketiga, Na2CO3. Dites pakai lakmus merah, dia biru. Dites pakai lakmus biru, dia tetap biru. Biru, berarti sifatnya basa.
basah. Nah, berarti artinya sifat garam itu ada macam-macam. Ada yang netral, ada yang asam, ada yang basah. Gitu, ya. Nah, tergantung dari apa. Tadi Bu, ada yang Bu tinggal lihat aja yang kuatnya, bisa kayak gitu. Itu cara tercepat ya. Atau nanti ada penurunannya. Kenapa sih dia tuh bisa asam NH4Cl itu? Kenapa sih Na2CO3 sifat garamnya itu kenapa sih bisa basah? Nah, nanti kita lihat persamaan reaksinya ya. Nah, sebetulnya ini asal mulanya itu dari basa pembentuk ya, dari basa pembentuk dan asam pembentuknya. Artinya kalian harus tahu berarti di sini yang kuat teh apa aja, yang lemah teh apa aja, gitu ya. Udah masih ada kan catatannya ya? Asam kuat apa aja, asam lemah apa aja. Masih ada kan catatannya? Masih ya? Oke. Kenapa ketawa? Ini tugas di awal kalau nggak salah. Kalian diminta sama ibu silakan tuliskan asam kuat apa saja, asam lemah apa aja, basa kuat, basa lemah apa aja. Ya itu jangan hilang karena kepakai di sini. Ya. Baik. Nah sekarang kita lihat proses hidrolisis garam itu seperti apa? Oh ini. Ntar dulu. Berarti kalau gitu bisa kita simpulkan kalau NaCl itu kan terbentuknya dari asam kuat dengan asam kuat, gitu ya, pasangan pertama. Terus pasangan berikutnya bisa juga asam kuat dengan basa lemah, gitu ya. Terus yang berikutnya apa? Yang ketiga, pembentukan garam itu dari apa aja? Basa kuat. Basa kuat dengan Asam lemah. asam lemah. Yang keempat, Basa ada nggak? Basa lemah dengan asam lemah. Asam lemah. Yang terakhir ini ya. Nah ini yang terakhir, lemah dengan lemah. Nah berarti kalau bisa kita kerucutkan, nah ini macam-macam garam. Jadi garam itu bisa ada yang terbentuk dari asam lemah dengan lemah dengan lemah ya. Bisa juga asam lemah dengan basa kuat, terus asam kuat dengan basa lemah, dan kuat dengan kuat. Ya itu adalah macam-macam garam. Nah sekarang bagaimana sih proses terjadinya hidrolisis garam gitu ya, kita kaitkan apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam. Silakan kalian simak video berikut. Apa nggak ya videonya? Kekerasan nggak suaranya? Cukup, Bu. Cukup, ibu kecilin dulu dikit lah. Kalau di ibu mah saya tarik dulu. Ada suaranya tapi barusan? Ada. Oh ada, siap. Silakan ya disimak ya. Salam.
Oke, sudah ya. Gimana, bisa dipahami nggak? Bisa. Dari video tadi ada berapa macam hidrolisis itu? 3. Ada 3. Apa aja? Hidrolisis sempurna. Hidrolisis sempurna, hidrolisis Oke. sebagian. Satu lagi? Tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis, betul ya. Tidak. Jadi dari keempat contoh tadi ada yang mengalami hidrolisis sempurna, ada yang sebagian dan tidak terhidrolisis. Nah, yang seperti apa? Kalau yang sempurna, Yang garamnya terurai Garam kembali dari menjadi asam sama basa asam lemak. sama basanya lagi. ya lemah-lemah ya. Lemah-lemah itu hidrolisis sempurna. Kalau yang tidak terhidrolisis, Yang Kuat kuat. dua-duanya. kuat, sangat kuat. Kalau yang sebagian, Ada yang lemah, ada yang kuat, Bu. ada yang lemahnya, Bu. Berarti bisa asam kuat dengan basa lemah, bisa juga asam lemah dengan basa kuat, gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah menyimak video. Karena pada intinya kita sekarang itu hanya perkenalan dulu aja jenis-jenis garam, ya. Minggu depan kita ke pH, sedikit dijelaskan oleh Ibu. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Tadi kan kalian udah nyebutin tuh hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, tidak terhidrolisis. Terus apa hidrolisis garam itu? Reaksi siapa? Atau dari asal katanya? Hidrolisis. Apa itu maksudnya? Hidro air. Ya, lisis Urai. penguraian Peruraian. atau pemecahan ya. Kalau di biologi kan lisis itu pemecahan ya kalau nggak salah ya, atau penguraian lah. Berarti apa kira-kira hidrolisis garam itu? Penguraian Penguraian garam oleh air. oleh air. Oleh Air. air. Oke. Terus nanti gimana? Kalau sudah si garamnya terurai oleh air, yang akan bereaksi dengan airnya siapa? Yang kuat atau yang lemah? Yang lemah. Yang lemah, betul ya. Oke, ini jadi betul hidro itu air, lisis itu adalah pemecahan atau penguraian gitu ya. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan hidrolisis itu adalah reaksi pemecahan atau penguraian garam oleh air. Tuh. Nah, nantinya yang akan bereaksi dengan air itu adalah kation atau anion yang berasal dari yang lemah. Kuncinya itu ya. Bisa asam lemah atau basa lemah yang nantinya akan bereaksi dengan air. Maka dia akan mengalami hidrolisis ya. Nah, seperti apa? Sedikit lagi. Nah, ini bagaimana sih reaksi hidrolisis itu terjadi pada jenis-jenis garam tadi gitu ya. Tadi kan kamu sudah menyebutkan garam itu ada yang garam asam, garam basa, ada yang netral gitu ya. Nah, terus gimana cara nentuin pH-nya? Untuk nentuin pH minggu depan untuk jenis-jenis garam sekarang ya, dikenalin dulu. Nah, ini misalnya tadi kuat dengan kuat. Ya, ada NaCl, BaNO3, Na2SO4. Kalau kuat dengan kuat itu apa pH-nya? Berapa? 7. 7 ya, atau netral. Netral. Nah, ini pH-nya netral. Kenapa sih dia itu seperti itu? Kenapa jual tidak? Oh, ya. Oke, jadi misalnya si garam ini, kalau kita uraikan, Ibu kasih contoh NaCl aja satu ya. NaCl, garam, aqueous ya. Kalau dia terurai, jadi apa? Kalau terurai, jadi Na plus Cl. dengan Cl min. Nah, Na plus itu kation atau anion? Kation. Ya, kation yang berasal dari asam atau basa kira-kira? Asalnya itu Basa. basanya kuat atau lemah? Kuat. Dari basa kuat. Atau siapa si basa kuatnya? Na OH. OH. Ya, dia kan berasal dari NaOH kan, Na plus. Sementara Cl min itu anion ya, berarti dari Asam. Kuat. Siapa asam kuatnya? HCl. HCl. Nah,
karena dua-duanya itu si kation dan anionnya berasal dari yang kuat, maka untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu kesimpulannya tidak mengalami reaksi hidrolisis. Ya, jadi tidak terjadi reaksi hidrolisis di sana. Seperti itu ya. Nah, contoh soalnya ini udah sih sebetulnya minggu lalu ya. Kalau HCl direaksikan dengan KOH, nah ini kan jadi KCl tambah H2O. Di sini kita pakai MBS lagi ya. Nah, di sini ada 100 mili 0,1 molar. Ini juga 100 mili 0,1 molar. Berapa mau mula-mulanya? 10. 10. Dikaliin ya. 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Ini sama ya? Sama. 10 milimol juga. Oke, belum ada. Berarti siapa yang jadi pereaksi pembatas? Nggak ada. Dua-duanya sama, Bu. Ya, dua-duanya habis. Berarti dua-duanya pembatas. Oh. Iya kan? 10 bagi 1, 10. 10 bagi 1 kan sama 10 juga. Berarti dua-duanya habis. Nah, masih ingat kan? Kalau si asam kuat dan basa kuat tidak bersisa geningannya, berarti pH-nya berapa? 7. Iya, langsung pH-nya itu adalah 7. Ya, itu contoh soalnya kalau yang kuat dengan yang kuat. Oke, sedikit lagi. Yang ini sekarang kalau berasal dari asam kuat dan basa lemah. Siapa yang mau ngasih contoh? Kalau dari asam kuat dengan basa lemah, contoh garamnya apa? Apa contohnya? NH4Cl. NH4Cl. Nah, itu yang paling terkenal ya. Jadi ini sifatnya akan asam. Contohnya adalah yang paling terkenal adalah NH4Cl. Betul ya? Ini aja dulu satu. Nah, NH4Cl kenapa sih bisa jadi asam sifatnya? Coba kalian perhatiin ya. Jadi NH4Cl, garam, dia kan terurai jadi apa? NH4 plus, ya, tambah Cl-min ya. Oke, sekarang kita identifikasi NH4 plus itu kation atau anion? Kation. Dari asalnya apa? Asam atau basa? NH4OH. Ya, dia itu basa. dari NH4OH. Itu siapa? Asam atau basa? Basa. Basanya kuat Basa, atau lemah? Lemah. Oke. Yang ini anion dari HCl. HCl itu asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Asam kuat. Nah, berarti di sini kation dan anionnya ada yang lemah tidak? Atau berasal dari yang lemah? Ada. Ini kan dari basa lemah. NH4+. Nah, maka si NH4+ inilah yang akan bereaksi dengan air. Jadi kayak gini nantinya reaksi hidrolisisnya ya. Reaksi hidrolisis. Asal nama Ibu belum nulis. Jadi NH4+, kalau direaksikan dengan air, kan gitu tadi artinya ya hidrolisis itu adalah reaksi kation atau anion dari yang lemah dengan air. Nah, dia itu akan jadi apa? Ada yang tahu nggak? NH4OH. NH4OH ditambah Cl-min. Kok Cl-min? HCl. Oh, ya lupa. Oh, HCl. Sisanya apa? Tambah? H+. Betul ya, atau ya H3O+, aqueous. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan di sini menghasilkan ion H+. Berarti ion H+ ini menandakan apa sifatnya? Asam. Dari sinilah si garam NH4Cl itu sifatnya asam, ya. Nah, kalau tadi ada yang menyebutkan, Bu, lihat aja yang kuatnya, boleh kayak gitu juga. Itu cara cepatnya, ya. Tapi asal usulnya itu dari sini, dari reaksi hidrolisis kation yang berasal dari yang lemah dengan air, reaksinya keseimbangan ya, karena dia lemah membentuk NH4OH ditambah H+. Karena melepas H+ atau H3O+ gitu ya nanti. Nah, maka dia sifatnya asam. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini kan cuma satu yang terhidrolisis, maka disebutnya apa? Sebagian, betul ya. Aduh, ini berantakan, nanti dirapin lah. Reaksi hidrolisisnya, oh Ibu udah nulis di atas ya. Jadi sebutnya hidrolisis sebagian. Oke. Ini minggu depan untuk pH-nya kita ke ini aja dulu perkenalannya. Nah, ini dua lagi.
Sekarang kalau asam lemah dengan basa kuat, contoh basanya apa? Contoh garamnya apa? CH3COO-NA. Ya, CH3COO-NA ya. Nah, ini sifatnya basa, kita ambil salah satu aja ini ya. Kita cepat. Nah, sama aja kayak tadi, kita ionisasikan salah satu contoh yang CH3COO-NA. Dia jadi apa? CH3 COO min tambah Na plus. Oke. Ini kation yang berasal dari anion yang berasal dari anion. CH3COH. Nah, ini kan anion dari CH3COH. CH3COH itu asam lemah. Nah, kalau Asam ini lemah. ini kation dari NaOH. Dia itu basa kuat. Nah, ada yang lemah kan? Ada ya? Ada yang lemah ya? Mana hilang pentepnya? Karena ada yang lemah, tadi dulu, pentepnya jadi warna kuning. Nah, karena ada yang lemah ini, maka ini yang akan bereaksi dengan air. Maka reaksi hidrolisisnya itu adalah CH3COO- tambah H2O jadi apa? CH3COOH plus OH-. Iya, plus OH-. Nah, dia melepas OH- kan? OH- itu apa sifatnya? Basa. Iya, inilah yang menyebabkan garam tersebut bersifat basa. Karena hanya satu yang terhidrolisis, maka disebutnya hidrolisis sebagian atau parsial, ya. Itu yang ketiga. Terakhir yang 11. Nah, sekarang kalau lemah dengan lemah, contohnya tadi apa? Yang lemah dengan lemah. Contohnya tadi apa? Kalau lemah dengan lemah? Apa lemah dengan lemah contohnya? Lupa. Ya udah disebutin aja ya. Nah, ini biar cepat. Lemah dengan lemah nanti sifatnya itu tergantung nilai Ka dan Kb. Kenapa? Karena kan yang namanya lemah mah punya nilai tetapan ya, Ka atau Kb. Contohnya ini yang tadi ada di video, CH3COO-NH4. Nah, kalau kita uraikan reaksi ionisasinya kan jadi gini, CH3COO-NH4 aqueous ya. Jadi apa? CH3COO- tambah ditambah NH4 plus. NH4 Okay. plus. Nah, sekarang identifikasi lagi CH3COO- itu anion berasal dari apa? CH3COOH. CH3COOH. Berarti sifatnya asam lemah ya? Lemah. Ya. Ini kation dari NH4 OH. OH. Berarti ini basa lemah. Nah, dua-duanya lemah ya? Dua-duanya berasal dari yang lemah ya? Iya. Ya kan? Nah, karena dua-duanya berasal dari yang lemah, ini si kation atau anion ini nantinya akan bereaksi dengan air. Ya, maka reaksi hidrolisisnya yang pertama, sebentar, ganti dulu. Yang pertama adalah CH3COO- tambah H2O. Jadi CH3COOH ya, tambah OH-. Yang kedua NH4 plus tambah H2O. Jadi apa? NH4OH plus H positif. H plus ya. Nah, di sini kan dia itu melepas H plus dan OH- kan di reaksi hidrolisisnya, maka nanti nilai pH-nya itu tergantung nilai Ka dan Kb dari kedua larutan, ya. Oke, karena dua-duanya terhidrolisis maka disebutnya hidrolisis apa? Sempurna, ya, atau total. Disebutnya hidrolisis total atau hidrolisis sempurna, ya. Nah, nanti ini nilai pH-nya tergantung. Kalau Ka lebih besar dari Kb, maka pH-nya itu asam. Ada perhitungannya sih ya. Nah, minggu depan lah kita lanjutkan hitungan pH, ya. Karena sudah jam 11 lewat. Mungkin nanti ini akan Ibu posting ya, si PowerPoint-nya, yang titrasi juga. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bu, ada PR nggak? Jangan. Oke, untuk pertemuan ini tidak ada PR, tapi kalian pelajari cara menghitung pH dari setiap
garam tadi ya. Jadi cara menghitung pH-nya gimana kalau garamnya sifatnya asam, cara ngitung pH kalau garamnya basa gimana, kalau lemah-lemah gimana ya. Oke, nggak ada PR tuh ya. Alhamdulillah Bu Sita nggak ngasih PR. Biasanya ngasih PR ya. Oke.